Yang pertama ada boneka Pupa. Pemilik awalnya memiliki boneka ini pada umur 5-6 tahun, 1920-an, sampai ia meninggal di bulan Juli 2005. Boneka ini luput dari kehancuran Perang Dunia Kedua dan beberapa kecelakaan yang menyebabkan boneka ini hancur. Sejak awal boneka ini dikabar dapat bergerak sendiri. Boneka ini selalu dibawa oleh pemiliknya kemanapun ia akan pergi, sama seperti Harold. Pupa dikatakan dapat bergerak sendiri. Sering dilihat mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Sampai pemilik awalnya meninggal, Pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Boneka ini dikenakan pakaian baju biru. Ia sering dilaporkan mengganggu orang yang merawatinya. Sering pula Pupa berada di tempat yang berbeda daripada tempat terakhir ia dilihat. Ada kejadian keluarga tersebut mendengar seseorang mengetuk kaca saat mereka melewati kotak pajangan tempat Pupa disimpan. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat bahwa tangan Pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Yang kedua ada boneka Mandy. Mandy the Doll sekarang dipajang di Quesnel Museum di Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia. Mandy didonasikan ke museum di 1991. Saat itu baju yang dikenakan sangat kotor, badannya rusak dan kepalanya penuh dengan retakan. Saat diperiksa, umur Mandy bisa dibilang sangat tua yaitu 90 tahun. Perempuan yang mendonasikan Mandy, Miranda, mengatakan kepada museum bahwa ia selalu bangun di tengah malam dan selalu mendengar bayi menangis di basement. Ketika diperiksa, ia menemukan bahwa jendela di dekat boneka terbuka. Padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Setelah boneka tersebut didonasikan ke museum, ia tidak pernah lagi diganggu oleh suara tersebut. Yang ketiga boneka Okiku. Boneka Okiku dari Jepang, boneka setan yang penuh misteri. Menurut penuturan orang yang pernah melihat boneka ini memang seram dengan segala nuansa non-logisnya. Bagaimana bisa benda mati bisa menumbuhkan rambutnya terus-menerus? Hampir seperti jenggot, boneka ini benar-benar di luar nalar. Seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Nama Okiku ini diambil dari seorang anak yang sedang bermain dengan boneka dengan ukuran tinggi 40 cm, berpakaian kimono dengan mata hitam seperti manik-manik dan rambut yang lebat. Boneka Okiku telah ada di kuil Manenji di kota Iwamizawa Prefektur Hokkaido, sejak tahun 1938. Awalnya boneka ini dibeli tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki di Sapporo. Di sana ia melihat sebuah boneka cantik Jepang dengan kimono. Boneka ini dibeli Eikichi untuk adiknya yang berumur 2 tahun yang bernama Okiku. Anak ini sangat menyenangi boneka ini dan memainkannya setiap hari. Tapi sayang, Okiku meninggal tak lama setelah itu karena demam. Kemudian pada saat pemakamannya, keluarga ingin memasukkan boneka ke dalam peti matinya tapi entah mengapa mereka lupa. Keluarga gadis tersebut kemudian menempatkan boneka itu di altar rumah tangga dan berdoa untuk setiap hari dalam rangka memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat rambut mulai tumbuh. Menurut cerita ini merupakan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka itu. Tahun 1938 keluarga Suzuki pindah ke Sakhalin. Boneka Okiku akhirnya dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido. Menurut pendeta di kuil itu, boneka tradisional Jepang selalu berambut pendek. Dia juga membenarkan kalau rambut boneka Okiku terus memanjang, walaupun dipotong terus secara berkala, tapi rambutnya tumbuh terus. Menurut kuil, boneka tradisional awalnya memiliki rambut dipotong pendek. Tapi seiring waktu terus bertambah panjang sekitar 25 cm, hingga ke lutut boneka. Meskipun rambut boneka ini dipotong secara berkala, namun menurut cerita rambut tersebut tumbuh lagi. Keempat, jelangkung.
Jelangkung merupakan permainan boneka kayu yang syarat akan kekuatan gaib di mana para pemainnya memanggil atau mengundang roh atau hantu untuk datang. Jaelangkung merupakan sebuah permainan warisan nenek moyang kita dulu di mana pertama kali Jaelangkung merupakan permainan yang dahulu sangat digemari oleh orang-orang dulu karena syarat akan kekuatan gaibnya ini akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut dengan mantra manjur, jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantarkan. Setelah mantra diucapkan maka jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Biasanya permainan ini dilakukan oleh 4-3 orang, yaitu orang yang memangku, menggendong boneka jelangkung, yang membaca mantra, dan orang yang mempersiapkan alat tulis. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang angker dan pada waktu malam hari, biasanya antara jam 10 malam ke atas. Permainan Jaelangkung ini sangat berbahaya bagi orang awam dan tidak mengerti akan alam gaib, karena biasanya orang yang memainkan permainan ini akan terkena imbas dari permainannya ini. Biasanya orang yang bermain jelangkung akan kemasukan oleh hantu-hantu jelangkung tadi alias kesurupan, bahkan sampai diteror oleh hantu-hantu jelangkung tersebut. Maka kami menghimbau bagi orang yang suka bermain dengan permainan ini tapi yang awam akan dunia gaib, dan hanya untuk menghilangkan rasa penasaran, saya sarankan lebih baik jangan, karena sangat berbahaya bagi Anda sendiri. Beberapa orang pernah memainkannya dengan menggunakan peralatan tulis jangka untuk bertanya atau meramal sesuatu, dan ini adalah suatu permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa, yang pada umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan orang-orangan sawah untuk memanggil arwah, sehingga arwah tersebut masuk ke dalamnya. Permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan, dan bila arwah tersebut datang dia akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam yang dilontarkan, antara lain nama arwah tersebut, tahun berapa dia meninggal dan penyebab dia meninggal. Bahkan sering juga dimanfaatkan untuk mengetahui peruntungan masa yang akan datang, walaupun tidak dapat dipastikan kebenarannya. Permainan ini cukup sederhana di mana hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan dengan diiringi suatu lirik lagu sederhana. Mungkin ini adalah mantra pemanggilnya. Semua ini adalah syarat agar jelangkung bisa hadir di tengah kita. Setelah jelangkung itu datang, maka kita dapat bertanya apapun yang kita mau dan dia akan menjawab dengan menggunakan alat bantu yang kita sediakan. Namun perlu diketahui bahwa bukan berarti ini adalah permainan yang tidak berbahaya, di mana permainan ini sebaiknya tidak dilakukan dengan sembarang, karena kita kadang harus memenuhi permintaan jelangkung seperti mengantarkannya pulang kembali ke suatu tempat atau yang lainnya yang dia kehendaki dan bila kita tidak memenuhinya, maka biasanya Jaelangkung akan marah dan dapat membuat masalah baru untuk para pemanggilnya. Pernah memainkan atau tidak? Paling tidak kita tahu permainan jelangkung. Kutipan di atas pun tentunya tidak asing pula. Bisa dikatakan untaian kata-kata tersebut sebagai mantra untuk memanggil makhluk gaib dalam permainan jelangkung. Kata-kata itu pun diucapkan berkali-kali agar makhluk halusnya benar-benar datang. Permainan jelangkung sendiri merupakan permainan yang berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan. Setelah makhluk halus itu masuk pada benda tersebut, biasanya pemain akan menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya, terutama sekali mengenai masa depan. 5 boneka Robert. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang painter Robert Eugene Otto dari pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini. Ada yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tua Eugene, sehingga untuk membalas dendam ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Eugene. Tapi Eugene menganggap pemberiannya ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert selalu berada di sisinya. Sebulan setelah kedatangan Robert di rumah keluarga Otto, gangguan mulai muncul. Barang-barang suka hilang dan rusak, dan Eugene memiliki kebiasaan yang aneh, sering keluar dari jendela kamarnya dan jalan-jalan di tengah malam. Suatu ketika Eugene dipergoki keluarganya, tapi ia menjawab, Robert yang melakukannya. Sekarang Robert bersemayam di Historic Custom House dan dipajang di display tertutup rapat.
Ia masih mengenakan baju Sailor Sweet Eugene dan memeluk teddy bear. Beberapa pengunjung menyimpan permen peppermint di depan displaynya dan sewaktu dikunjungi lagi hanya akan tersisa bungkusnya yang berserakan di sekitar Robert. 6. Annabelle. Tahun 1970, seorang ibu berjalan ke toko hobi dan membeli boneka raggedy aneh sebagai hadiah untuk anaknya. Lalu mulailah kasus boneka hantu yang tidak biasa. Karena sifat Annabelle yang sangat jahat, di tahun yang sama ia mengganggu 2 orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang ia dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Okult untuk mengurungnya. Ketujuh, ada boneka Harold. Boneka ini diperkirakan dibuat tahun 1930. Dengan kondisi yang sudah compang camping, ternyata boneka ini dapat bergerak sendiri, bahkan ada suara terdengar dari boneka tersebut.